Halo halo, selamat datang di channelnya si Jisan Pilatin. Apa kabar? Ini di sini sudah hampir udah mau jam 12 dan gue udah siap-siap mau tidur. Tapi gue mau nyempetin untuk bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat di DM Instagram, dan juga ada beberapa pertanyaan juga yang saya ambil dari komen-komen di YouTube yang belum sempat saya balas gitu. Dan sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk lewat DM Instagram, terus kemudian fanpage Facebook, dan juga ada foto-foto yang aku upload di YouTube juga. Di situ banyak sekali pertanyaan. Terima kasih banget atas atensi kalian, dan itu benar-benar membuat saya semangat. Terus kemudian saya lihat komen-komennya juga luar biasa, banyak dukungan di situ meskipun banyak yang pro dan cons. Tapi dengan saya sudah mengupload video itu, artinya saya sudah sangat siap bahwa itu akan menimbulkan pro dan cons. Dan aku juga sudah siap dengan adanya pro dan cons. Cuma aku agak sedikit amazed dengan banyaknya support dari kalian. Dan yang kontra itu juga nggak apa-apa, karena manusia tidak harus sama, itu sudah biasa kan. Dan sekarang saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah masuk lewat DM Instagram maupun dari komen-komen yang ada di YouTube, cuma aku belum sempat balasin. Oke? Baiklah, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini masuk di DM Instagram dari Chen. Pertanyaannya cukup banyak ya. Pertanyaan pertama ini adalah lagu favorit si Jisan, apa alasannya, dan juga nyanyikan sepenggal. Oke. Lagu favorit aku dari dulu adalah Christina Aguilera yang judulnya Beautiful, karena lagu itu benar-benar menggambarkan kehidupan aku banget gitu. Jadi kayak lirik-liriknya segala macam itu sepertinya itu aku banget gitu. Jadi ketika saya lahir belum mengenal dunia luar, masih ditimang-timang, masih disusui, masih disayang-sayang sama orang tua, nggak pernah kepikiran kalau misalkan dunia itu akan sejahat itu sama saya gitu. Dari momen disayang sama keluarga, kemudian dilepas untuk melihat dunia nyata, untuk berteman sama teman-teman yang lain di sekolah, terus menyadari bahwa sepertinya tidak ada yang suka sama saya dan mereka sepertinya tidak menginginkan saya ada di situ. Itu saya tidak siap sama sekali gitu. Jadi benar-benar lagu ini tuh kayak suddenly it's so hard to breathe gitu. Tiba-tiba kok susah untuk bernafas ketika saya melihat keadaan yang nyata di dunia ini, kok mereka tidak menerima saya apa adanya gitu. Bahkan sepertinya mereka membenci. Dan lirik lagu itu benar-benar touch the deepest part of my heart gitu. Jadi kayak benar-benar menyentuh hatiku yang paling dalam gitu. Dan nyanyikan sepenggal, oh my god, suaraku jelek banget lagi. Oke. Every day it's so wonderful that suddenly it's so hard to breathe gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi liriknya kayak kurang lebih begitu. Terus pertanyaan selanjutnya masih dari Chen ya. Lebih suka dicium atau dipeluk? Saya lebih suka dicium. Bagian tubuh mana yang jadi favorit kecuali si burung? Ini bagian tubuh favoritnya siapa nih maksudnya? Nggak ada penjelasan di sini. Mungkin saya anggap bagian tubuh favorit saya ya. Kalau bagian tubuh favorit saya itu adalah mata. Meskipun banyak orang yang bilang matamu ngantukan, tapi buat aku kayak nggak tahu kenapa aku suka sama mataku aja. Sipit-sipit sayu-sayu gimana gitu. Terus, wah ini panjang. Film romantis apa yang si Jisan suka biar bisa gantiin pemeran ceweknya untuk bisa lengket sama pemeran cowoknya? Oh my god. Film favorit apa ya? Drakor-drakor gitu. Dulu ada Full House dengan Rain. Itu saya kalau ngelihat itu benar-benar kayak gue pengen jadi ceweknya gitu. Dan gue pengen deket sama Rainnya karena Rainnya pada saat itu tuh seksi banget kan. Jadi drakor atau drama Korea judulnya Full House. Kayaknya itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Chen, cukup banyak. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ria 7810 yang sudah masuk lewat DM Instagram. Mas, apa selamanya akan seperti ini? Maksudnya seperti ini jadi gay gitu ya. Sekarang saya berada di titik dimana saya nyaman dengan kehidupan saya. Jadi kalau misalnya ditanya sampai kapan hidup seperti ini, saya sih kepenginnya ya selamanya seperti ini, bahagia gitu. Maksudnya kalau misalkan nanti akan ada perubahan, apakah tiba-tiba besok saya tidur tiba-tiba suka sama perempuan, terus saya cinta sama perempuan, saya juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu bisa terjadi dan menikah. It's okay, tapi saya sama sekali tidak ingin melawan apa yang saya tidak suka gitu. Jadi saat ini saya kayak just let it flow gitu, mengalir seperti air. Oke, next pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mursi 30. Pertanyaan ini masuk lewat komentar yang ada di YouTube.
Pertanyaannya adalah, pernah nggak kakak dulu waktu orang tua masih hidup ditanya bisa nggak bapak atau ibu melihat kamu menikah? Terus ada lagi ya. Terus orang-orang dulu seperti Adan ya, bukan Adnan ya. Orang-orang dulu seperti Adan dan ayahnya yang kasih pekerjaan, gimana nasib hubungannya sama kamu sekarang? Oke, saya jawab satu persatu dulu. Ketika ayah saya meninggal itu saya usianya masih remaja banget, jadi pada saat itu belum ada keinginan beliau untuk melihat saya menikah dan belum pernah mengungkapkan hal seperti itu gitu. Terus kemudian kalau almarhumah sendiri sebenarnya beliau baru meninggal 3 bulan yang lalu dan beliau juga belum pernah mengungkapkan keinginannya kalau ingin melihat saya menikah, tapi beliau pernah ngomong bahwa beliau ingin melihat cucunya menikah, bukan anaknya. Jadi beliau kan sudah punya cucu 3 dan beliau justru pernah mengungkapkan bahwa beliau ingin melihat cucunya menikah. Jadi ibaratnya kalau misalkan malam hari ini cucu yang pertama itu sedang tunangan, besok siangnya ibuku pergi gitu. Jadi pas banget malam hari ini cucu yang pertama itu tunangan, terus besoknya beliau pergi meninggalkan kita semuanya gitu. Mungkin apakah itu keinginan yang terbesar dari beliau apa bagaimana, tapi beliau tidak pernah mengungkapkan keinginannya sama saya bahwa pengen melihat saya menikah, atau bahkan sama tetangga-tetangga, karena saya belum pernah dengar tetangga-tetangga ngadu sama saya apa sih sebenarnya keinginan beliau gitu. Pada saat beliau meninggal itu sama sekali tidak meninggalkan pesan apa-apa, sepertinya meninggalnya juga habis makan, pamitan mau istirahat, habis itu meninggal gitu. Jadi tidak ada kayak apa ya, ada pesan-pesan khusus kepada anak-anaknya begitu. Jadi tidak ada sama sekali. Terus orang-orang dulu seperti Adan dan ayahnya atau ayah angkat saya ya dulu ya, yang kasih pekerjaan, gimana nasib hubungannya sama kamu saat ini? Kedua-duanya sama sekali sudah hilang kontak, benar-benar hilang kontak. Kita tidak pernah kontak-kontakan lagi. Terakhir kontak-kontakan ya sekitar mungkin 6 tahun yang lalu. Sama sekali tidak ada kontak. Saya juga tidak mendengar keberadaan mereka di mana. Terus kemudian, tapi saya doakan semoga mereka mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan dalam hidup ini begitu. Dan pertanyaan berikutnya ini ada dari Bude Ningsih yang masuk lewat DM Instagram. Sugeng Dalu Bude. Mas mau nanya, apa ciri-ciri seorang gay yang terlihat jelas? Kan Bude adalah orang awam. Kalau kaum gay katanya punya insting. Lah, kalau orang biasa bagaimana kita bisa tahu kalau mereka itu gay? Dari matanya, hidungnya, atau dari lambene? Oke, jadi ini adalah bagaimana cara mengenali ciri-ciri apakah orang itu gay atau tidak. Apalagi kalau kalian adalah seorang yang straight. Secara kasat mata, kalau yang ngondek-ngondek banget ya gampang dikenali, tapi banyak sekali yang straight act gitu. Apalagi kalau kalian orang yang normal, kalian pasti tidak akan pernah menduga kalau dia gay. Kita sebagai gay itu juga masih mengalami kesusahan untuk apa ya, bisa menebak bahwa oh ini gay, oh ini bukan gitu. Apalagi kalian yang straight gitu. Tapi insting itu akan terbangun ketika kalian sudah punya teman yang banyak sekali atau berteman dengan banyak orang dari berbagai kalangan sosial. Jadi insting itu tumbuh dan terasah untuk bisa mengenali karakter manusia ketika kalian sudah punya pergaulan yang luas dan juga bergaul dari berbagai strata sosial yang berbeda begitu. Semoga bisa ditangkap ya. Maksudnya itu adalah at least jawaban si Jisan Wilatin Bude. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ceritaku 198 yang DM lewat Instagram saya. Kakak dulu pertama kali dibool sama Adan itu memang ukurannya semana? Apa ukurannya rata-rata Asia 11 cm atau 15 cm atau bahkan lebih? Kira-kira kakak pas pertama dibool itu sakit? Ya, benar nggak berdarah katanya. Oke, pertama kalau ukuran-ukuran itu sama sekali saya tidak pernah mengukur dari satu pria ke pria lain. Dan sepertinya itu akan menambah pekerjaan aja. Jadi saya nggak pernah membandingkan dari ukuran satu pria ke pria lain. Jadi ya begitu saja terjadi gitu, nggak pernah melihat ukuran sih. Terus sakit apa enggak? Banget sakit banget. Pokoknya banget sakit banget. Next, pertanyaan berikutnya ini ada dari Selfie yang masuk ke DM Instagram. Mau nanya tapi takut tersinggung katanya. Mas, pernah gak sih terbersit di pikiran pengen balik lagi jadi cowok normal?
Oke, pertanyaan ini sebenarnya lagi-lagi bahwa saya tidak pernah merasakan menjadi normal. Jadi kalau misalnya ditanya pengen balik menjadi cowok normal, balik ke masa yang mana gitu. Karena dari lahir sampai sekarang saya tidak pernah merasakan kenormalan gitu. Jadi dari lahir sampai sekarang ya aku sama aja gitu. Mau balik ke masa mana? Kan kalau misalkan ketika dulunya saya normal terus sekarang jadi gay, mungkin pertanyaan ini fit sama saya. Oke, aku pengen kembali ke normal, tapi saya tidak pernah merasakan normal dalam hidupku gitu. Jadi saya bingung mau kembali kemana gitu ya. Jadi sampai sekarang saya tidak ada pikiran untuk kembali menjadi cowok normal karena saya tidak pernah merasakan normal. Itu dia jawabannya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya dirubah, jika kamu boleh meminta dilahirkan kembali, ya pasti saya ingin menjadi wanita normal atau cowok normal sekalian gitu. Karena menjadi gay itu saya sudah merasakan dan itu sangat berat sekali ketika waktu masih kecil gitu. Jadi saya pengennya jadi wanita normal atau laki-laki normal gitu kalau dilahirkan kembali. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Jainuri Nurdiansyah yang masuk lewat komentar YouTube. Si Jisan Wilatin itu artinya opo bro? Koyoke jenenge pean enek maknane. Si Jisan Wilatin itu artinya apa? Sepertinya ada artinya. Oke, CJ itu sebenarnya saya dapetin dari ketika saya main Live Blood, itu namanya Cina Jawa. Aduh, historinya panjang banget ya. Kenapa Cina Jawa? Karena ketika saya live itu mereka panggilnya tuh koko gitu. Padahal saya udah bilang, hey saya Jawa asli, hey saya Jawa asli, tapi mereka masih tetap panggil koko. Artinya ya udahlah digabung dari Cina dan Jawa, Cina Jawa. Nah, mereka juga tetap nggak mau manggil Cina Jawa, disingkat lagi jadi CJ gitu. Ada yang pakai bahasa Inggris CJ gitu. Nah, disitulah aku plesetin dari CJ jadi CJ gitu. Akhirnya nama CJ itu muncul. Kalau Sanwi Latin sendiri itu berasal dari gabungan antara nama orang tua saya dari almarhum ayah saya Sanwi Raji dan juga almarhumah mama saya Latinah. Sanwi Raji Latinah jadi Sanwi Latin gitu. Jadi Siji Sanwi Latin. Begitulah asal muasal nama saya Siji Sanwi Latin ya. Guys, untuk pertanyaan berikutnya ini ada Agus Suseno. Ini juga datang dari komentar YouTube ya. Mas Siji, sekarang ini apakah dirimu sudah bisa menyukai cewek? Apakah orang tua tahu apakah orang tahu tentang hal ini kalau dirimu menyukai sesama jenis? Maaf ya jika pertanyaannya tidak mengenakan dirimu. Oke, saya sudah hatam dengan pertanyaan dan juga statement yang tidak mengenakan, tapi pertanyaanmu masih standar, tidak begitu menyakitkan. Apakah sekarang saya sudah bisa menyukai cewek? Belum. Saya belum. Maksudnya kalau ditanya menyukai cewek secara sexual attraction, ketertarikan seksual itu tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu kenapa. Terus kemudian apakah orang tua tahu tentang hal ini? Sampai beliau berdua meninggal, mereka sama sekali tidak tahu saya berbeda. Saya tidak pernah mengungkapkan apapun sama mereka tentang hal ini karena pasti saya memikirkan tentang perasaan mereka begitu. Dan sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari Selvi Irnawati. Pertanyaannya ini, kira-kira sampai kapan episode mas? Penasaran karo endingnya. Koyok cerita nang WhatsApp asli opo palsu iki? Ceritanya kepo banget aku. Aduh, gue mau bahas bacanya kayak anak SD. Oh my god, I'm sorry. Oke, saya akan baca dengan benar ya. Ini kira-kira sampai kapan episode mas? Aku nggak bisa baca dengan benar ya. Ini kira-kira sampai kapan episode ini mas? Penasaran karo endingnya. Koyoke ceritane nang WhatsApp. Halo, baca susah teman. Aku ngapak. Anda bahasa Jawa. Dan itu sebenarnya kalau kita sama-sama serupun sama-sama bahasa Jawa, tapi kadang aku agak sedikit susah juga sih sebenarnya. Angger ngomong bahasa ngapak ya bisa, tapi angger ngomong bahasa sing mandan kayak gini mandan angel. Apa mending ditulisnya ya nganggo tulisan kayak gini. Kita tuliskan yang handphonenya si Jidrok ya. Handphonenya kan si Jidrok. Nah tulisannya yang kayak elek banget, jadi angel banget membaca. Maafkan saya. Baiklah, saya baca lagi ya. Ini kira-kira pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Ini kira-kira sampai kapan episode mas? Penasaran sama endingnya.
Sepertinya ceritanya seperti yang ada di WhatsApp. Ini cerita asli apa palsu? Ceritanya ini lagi kepo banget aku katanya. Oke, jadi untuk cerita yang episode ke episode itu adalah 100% saya bisa bilang ini adalah cerita saya pribadi. Tidak mengambil dari web series, tidak mengambil dari apapun, bahkan WhatsApp itu juga saya sama sekali tidak tahu itu jenis apa. Tapi yang jelas aku pernah dengar itu WhatsApp kayak cerita-cerita ditulis gitu ya kalau nggak salah. Dan ada beberapa orang yang nyaranin kalau saya juga untuk menulis cerita ini di WhatsApp, tapi saya juga belum download aplikasinya. Tapi ini 100% cerita saya yang saya alami. Yes, agak sedikit mengerikan dan tragis, tapi paling tidak aku sudah melaluinya selama ini dan aku masih baik-baik saja, alhamdulillah. Terus sampai kapan endingnya? Sepertinya untuk kalau misalkan ending cerita dengan si Mas Rian itu sebentar lagi, tapi kalau cerita endingnya kehidupan saya ya masih selamanya karena saya masih hidup gitu. Karena ini kenapa saya memilih untuk menceritakan kembali adalah sekali lagi bahwa in the end of the day ujung-ujungnya nanti yang membuat kita kaya itu bukan harta, tapi yang membuat kita kaya adalah memori gitu. Jadi saya tidak pengen memori-memori itu hilang, baik itu memori buruk maupun memori indah. Saya kepengen benar-benar itu tersimpan rapi. Kalau yang misalkan buruk saya bisa jadikan itu tumpuan supaya saya tidak melakukan hal itu lagi. Tapi kalau yang indah bisa saya kenang dengan cengar-cengir ketika saya udah tua nanti gitu. Jadi benar-benar aku pengen menyimpan cerita ini sebagai biografi yang tersimpan rapih dan gampang untuk dilihat lagi gitu. Begitu ceritanya. Sepertinya pertanyaannya habis ya. Oh my god, maafkan saya kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan. Pokoknya sekali lagi buat kalian yang sudah kirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian, terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan silahkan aja lewat DM Instagram ataupun kayaknya DM Instagram itu paling mudah ya. Silakan aja untuk DM Instagram dan juga add Instagram saya begitu. Terima kasih kalau begitu. Sudah malam, ini sudah ngantuk, gue mau tidur. Kalian juga semoga selamat bobo dan selamat bobo nyenyak. Aduh, ngomong apa sih gue? Aduh, kalau udah ngantuk ini bagaimana? Gak bisa ngomong. My God. Kalian semuanya selamat tidur ya. Salam cium jauh dari Cina Jawa. Bye. Jangan jijik dan jangan ayan ya. Bye-bye. Bye semuanya.